Ustadz Abdul Somad berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya bahas dalam pertemuan kita yang penuh berkah ini adalah zikir dan doa untuk bangsa. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, melihat ke bawah terasa gamang, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mulai menepi, mencari tempat berpegang. Kalau kita berpegang kepada bambu, bambu akan patah. Berpegang ke ranting, ranting pun lapuk. Berpegang kepada teman, ternyata teman juga hampir sakaratul maut. Berpegang kepada kuasa, kuasa akan sirna. Berpegang kepada harta, harta akan binasa. Tapi ada satu tempat berpegang, hayyun la yamut, maha hidup tidak pernah mati. Jangankan mati, mengantuk saja pun tidak. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu kalau kita berada di tempat yang tinggi. Bagaimana kalau kita hanyut di sungai? Pernah adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan hanyut di sungai? Maka semua yang kita pegang kita tarik karena kita anggap mampu menyelamatkan kita. Bahkan rumput yang lapuk, kering pun kita tarik karena kita anggap bisa menyelamatkan kita. Batu yang licin, lumut yang tak mungkin digenggam pun kita tarik juga karena kita anggap bisa menyelamatkan kita. Begitulah agaknya gambaran kita tentang hidup ini. Mau masuk ke sekolah yang berprestasi, gamang, galau, kira-kira nanti lulus apa enggak. Setelah lulus masuk ke dalam, gamang, galau, nanti kira-kira tamat nilainya tinggi apa tidak. Setelah tamat sekolah ingin masuk ke perguruan tinggi, gamang, galau, kira-kira nanti bisa masuk perguruan tinggi dapat beasiswa apa tidak. Setelah belajar di sana, lalu kemudian juga seperti orang yang gamang dan galau lagi, kira-kira nanti tamat IP-nya berapa, setelah lulus dapat kerja atau tidak, setelah kerja ada yang mau atau tidak. Kadang kita lihat wajah perempuan ini sepertinya mau. Kamu mau? Iya, dia mau muntah. Lagi-lagi hidup kita ini terus diwarnai gamang dan galau. Termasuk saya saat ini juga gamang dan galau. Apakah suara saya lebih keras daripada suara orang di sebelah? Gamang dan galau. Lalu yang bisa dijadikan pegangan itu apa? Tidak ada cara selain mengkoneksikan, menjalin connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, menjalin koneksi dengan Allah itu disebut dengan zikir. Zikir secara bahasa menyebut di mulut, zikir secara bahasa mengingat di hati. Yang paling komplit dan kompleks adalah mulut menyebut, hati mengingat. Maka ketika mulut menyebut bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Bismika Allahumma, jangan dibaca sekarang. Mulut menyebut, ketika terbuka mata pagi tadi, yang pertama kali disebut mulut adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Oleh sebab itu kita tidak pernah putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu disebut dengan zikir. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir mengingat aku. Bahwa salat itu adalah zikir, ya, tapi zikir bukan salat. Bahwa salat itu adalah zikir, ya, tapi zikir bukan salat. Makanya nanti jangan ketika azan berkumandang, adik-adik, bapak-bapak sedang di kantor, hayya 'alas shalah, kamu nggak ke masjid, zikir bro. Salat ada zikir di dalamnya, tapi zikir bukan salat. Lalu di dalam salat itu dia sedang berzikir, mulutnya menyebut, hatinya mengingat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukarata wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bagi yang Nahdlatul Ulama, Perti, tapi bagi yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mau baca Allahu Akbar kabira, itu juga zikir. Mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, itu juga zikir. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar kabira, yang sebelah kanan baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, yang tengah preman baru taubat, belum hafal. Jadi gimana Pak Ustadz? Mulutmu tidak menyebut, tapi hatimu berzikir saja, hatimu mengingat. Ada kalanya mulut menyebut, hati mengingat. Itulah dia saat kita berkata, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. At-tahiyatul mubarakatus, salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Mulut menyebut, hati mengingat. Tapi ada kalanya hati mengingat, mulut tidak menyebut dia. Kapan itu? Besok. Oh, besok tidak masuk kantor. Hari Senin. Hari Senin pegawai Pemda, Pemko, Pemprov masuk kantor. Saat datang orang mau ngurus STNK, BPKB, perpanjangan pajak, lalu kemudian kendaraan bermotor, lalu kemudian mengurus akte kelahiran, ijazah. Bapak pegawai, gimana ijazah anak saya sudah keluar apa belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan itu maksudnya. Saat itu mulutmu tetap bicara dengan orang. Saat itu mulutmu tetap bertanya kepada tamu, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk anda? Mulutmu tidak menyebut Allah, tapi hatimu senantiasa tidak putus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah, ingatlah Allah di saat senang. Allah akan mengenangmu di saat susah. Ingatlah Allah di saat lapang. Allah akan menyebutmu di saat sempit. Bagaimana cara menyebut Allah? Bagaimana cara mengingat Allah? Bagaimana cara berzikir mengagungkan Allah? 40 hadis zikir dan doa. Oh, Ustadz jualan buku ya? Ini kan Islamic Book Fair. Ini bukunya punya siapa? Penulis Haji Abdul Somad LCMA. Hardcover. Boleh saya bacakan pendahuluannya? Andai enggak pun saya bacakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Pukul 10.30 pagi waktu Kuala Lumpur, kami pun bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari Selasa tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijrah, bertepatan dengan 8 Januari 2019. Pesawat Malaysia Airlines flight MH8202, seat nomor 2K. Kalau dipikir-pikir datang juga risau dengan cemas. Besi besar melayang, ke bawah tak berakar, ke atas tak bergantung. Hanya zikir dan doa yang dapat menenangkan hati dari seorang hamba yang dhaif. Naik pesawat besar, ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar, melihat ke tepi samudra yang dalam, melihat ke kiri pramugari. Gimana kita ini? Siapa yang bisa menenangkan jiwa kita?
Demikian juga sebenarnya dengan hidup ini. Kita mengharungi samudra alam yang terkembang. Tak ada yang pasti. Kadang cemas datang berkipas, kadang takut hinggap mengikut. Tak ada yang dapat menghalau semua itu kecuali mendekat kepadanya yang mencipta dan mengatur alam semesta. Cara mendekatinya dengan apa? Apakah bisa kita tegak di atas panas terik, menjemur diri sampai berkeringat ketika orang bertanya, ente lagi ngapain? Aku sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat cara, ma laisa alaihi amruna, yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud, tidak diterima. Oleh sebab itu berzikir, zikirnya diajarkan Nabi dan disampaikan oleh para ulama. Teringat pada Imam An-Nawawi yang menyusun hadis singkat Arba'un An-Nawawiyah, Arba'un 40 Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dulu kitab ini pernah kami ajarkan di Masjid Raya Senapelan, Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Alangkah baiknya waktu lebih kurang 8-9 jam dimanfaatkan mengumpulkan hadis. Akhirnya saya tulis-tulis, jadilah satu buku ini dalam perjalanan umrah. Kenapa di perjalanan yang lain Ustadz tidak menulis buku? Kenapa waktu umrah bisa nulis? Lama saya renung. Kenapa waktu umrah bisa nulis buku? Kenapa dari Pekanbaru ke Jakarta nggak bisa nulis buku?